Oke, selanjutnya kita akan medun gunung. Wah, medun gunung pokoknya San Moriria, menaiki gunung dan menanjak-nanjak. Tapi kali ini wis do saya ini tetepan karena medannya berat. Tak ini medannya berat malu kan. Buat ukuran apa jenenge minggu pagi hari fisik kita kondisi masih segar bugar kayak gini, tapi udah dipaksa buat apa gitu jenenge cornering untuk mempersiapkan apapun yang ada di jalan ini, mengontrol sepeda motor. Wah, ini butuh stamina, butuh kesabaran, konsentrasi, apalagi kayak jalan joglang, tapi yang depan pada cornering gini mungkin pada nafsu ya kan. Pokoknya nafsu is bahaya nang jalan ini. Jadi suasana nih adem ayem tentrem enak buat cornering dia gapuro deh, kayak gapuro selamat jalan. Oh ya guys, ini kita udah posisi turun gunung Mahendra tak selip mau nyelip nyebeli ya, kenapa tuh yakin saya tuh gimana ya, sebel agak sebel kalau sama knalpot war itu aku kurang ya. Karang pia suaranya kadang api di sawang, kadang nek kayak lewat gitu nyumpek gini pol. Yakin geng, ini nggak ada yang nggak bacot ini kecuali saya dan beberapa teman-teman lainnya yang nggak pakai knalpot racing ya guys. Ini matic ya dong, war saya ini zaman wis canggih ya. Waduh, jalan ini kurang halus, tapi gimana ya, kalau jalan pegunungan kan rata-rata gini, nggak bisa protes dong, kan kita sendiri yang memilih buat pergi ke daerah pegunungan ya. Misal kowe dhewe sing pengen nyemplung Brumbang, neng kowe dhewe sing sambat nek telos maido aja teles ke klambiku sing kon nyemplung sopo lah. Ibaratnya gitu. Kalau kita dolan tuh jangan maido terlalu banyak ya, pokoknya jangan mengeluh, karena kita sendiri yang memilih buat main ke situ ya, kita sendiri yang mengambil resikonya. Oke, nyebrang jalan pokoknya VIP wesian, jalannya VIP iklan rokok guys. Kadang tuh kalau di jalan kan kita sering ketemu iklan rokok, iklan pilkada, iklan opo itu dan banyak pokoknya. Kadang juga ada informasi penting kayak nama-nama lokasi, juga ada pelang-pelang gitu ya. Itu sangat-sangat membantu itu kalau pelang-pelang kayak gitu, apalagi kalau nggak pakai GPS ya. Saya dari dulu tuh kalau nggak COD ya, maksudnya selain COD, kalau COD kan Sherlock, tapi kalau dolan biasa tuh jarang banget pakai GPS. Saya biasakan diri buat explore sendiri, jangan pakai bantuan teknologi, karena yang tradisional tuh kadang lebih enak. Tanya warga, tanya apa pengguna jalan lain, ini jalan kemana, ini jalan ke situ, jalan ke sini lewat mana. Tapi kadang tersesat itu ada sensasi nih ya guys, saat kita berpetualang tuh tersesat walah dong komuniti nang jalan ngerti nih kesasar loh. Ini perjalanan panjang yang melelahkan ini, tak apa nih apa ya fiction nih. Wah, fiction deh kenapa tiba lah. Dari tadi saya maido kenapa terus ya, padahal pengen nanti jam pada komen wah bocah iki padahal pengen enggak ya, pengen sih tapi satu mahal, dua kebo halo kebo wanjay, karena satu mahal, kedua
mager males itu, maksudnya nyumpegi gitu loh, kurang saya itu. Kayak Ferry itu yakin R15 pakai SC, yakin buat sote jan nyumpegi tenan. Buat saya sih nyumpegi. Kalau buat orang lain mungkin banyak yang suka, tetap banyak yang suka karena banyak yang pasang dan banyak yang beli. Tapi kalau saya pribadi nyumpegi ya. Mungkin kalau ketemu ZX25 itu saya bisa muni-muni saking seru nih ya, kan kata orang-orang kan dia seru kan suaranya. Saya sih ketemu cuma sekali, itu pun papasan, dan itu pun knalpotnya kayaknya bukan yang tipe bacot ya, tipe halus ya, halus gitu saya suka sih. Kayak punya Bobby itu walaupun dia akralin enggak, tapi yang penting halus, sih penting suara nih. Aku knalpot KW iki kaya sidor ya, teman-teman pakai knalpot akra tapi lingga ngono. Ane aku terima nyawang, aku ora tuku mergane to. Aku enggak bayari dia buat beli yang ori, buat beli yang bacot gitu. Sih penting kan aku sing nyawang, aku yang reading bareng dia, aku yang ada di belakang dia, di depan dia, kadang di samping, kadang di sekitar dia gitu ya. Kalau dia buka gas gitu masih agak adem, aku suka, biarpun knalpot KW, tapi aku suka ke suara sih, lebih ke enggak nyumpegi gitu, luwih penak. Enggak nyumpegi, bahasa Indonesia itu enggak nyebeli gitu ya. Kan kadang ada knalpot mahal nyumpegi, wah yakin itu ya, biarpun ori sih, tapi knalpot ori KW aku kadang enggak terlalu peduli. Yang penting kalau pas aku ajak reading tuh enak, maksudnya enak gimana ya, enak didengar. Yo kadang ada yang pengang suka kuping saya. Nah ini metik zaman saiki jan medeni knalpote saiki. Zaman abang jago metik, knalpote medeni. Saya sih nggak ada masalah sebenarnya, nggak bermasalah sama orang gitu, mah bermasalah sama cocote knalpot itu, yakin itu. Ya biarpun pas riding nggak ada yang pakai knalpot racing tuh nggak seru. Emang saya takoni gitu loh, nggak ada knalpot racing tuh nggak seru. Tapi ketika dihadapkan head to head dengan knalpot racing itu nyumpek gini kerasa guys. Ya seru sih, ada yang seru, maksudnya seru dalam hal kesenangan gitu. Emang seneng saya ada knalpot war gitu, tau mendek toko tak slip, aku knalpot standar mani nyelip gitu. Wah aku seneng banget itu. Bercanda ya, tapi yakin itu salah satu suara yang ada di dalam lubuk hati saya itu kayak gitu ya. Jadi berhubung knalpot seru, kita tambah banter gitu, emang bisa jadi. Tapi nek keselip karo knalpot sing standar duar ngono lah, yo isin guys, yakin kurang. Maksudnya saya tuh kurang gimana gitu, sebagai bikers, sebagai pengguna jalan saya kurang. Tapi sebagai anak motor kadang knalpot war itu perlu ya. Kenapa saya bilang perlu? Karena untuk menaikkan performa, itu yang pertama. Jelas knalpot free flow, knalpot yang lubangnya gede itu lebih banyak membuang gas dari dalam mesin, dari dalam ruang bakar, itu lebih plong. Jadi mesin tuh nggak ada beban ya. Kalau dijelaskan hampir seperti itulah kalau secara teknis ya. Jadi mesin tuh plong gitu, nggak ada beban di dalam. Kan kalau mesin knalpot standar gitu kan ada katalis, ada dan lain-lain buat meredam suara dan meredam emisi. Nah itu kadang berpengaruh ke performa yang lebih rendah dari yang harusnya bisa dicapai oleh mesin tersebut ya. Tapi dalam hal ini kalau soal performa saya no comment, karena tadi sudah saya jelaskan. Kalau misal knalpot war tapi isih keselip karo sing knalpot standar, itu agak gimana gitu. Secara perasaan, secara hati itu tetap pasti ada kurang enak gitu ya.
Tapi itu satu, misal motor kalian udah porting atau bore up gitu, emang wajib sih kalau knalpot racing. Karena kalau sama sekali nggak dikasih knalpot racing, resikonya begak tuh gimana ya, kurang los gitu, mesin itu kurang los, jadi ada beban tersendiri dalam mesin yang itu dimana gas itu tidak terbuang secara sempurna ya. Resiko terbesarnya kalau motor bore up nggak di knalpot racing itu bisa kayak motornya Mas Gableh itu yang saya rekam di akhir bulan puasa itu, jebol, yakin mesinnya jebol karena beban udara residu sisa pembuangan itu tidak sempurna keluar ke knalpot, tapi malah menggumpal di mesin, mempengaruhi siklus pembakaran selanjutnya. Ini Mas Doni ini saya dengar Mas Doni ini juga bore up ini, malah Vario ini juga bore up ini, saya dengar tapi saya belum tanya orangnya sendiri. Tapi saya yakin juga ini bore up ini, karena kemarin bisa ngoyak si RF ini, iso ya-uyan karo si RF kan 110 cc kan, itu berarti bukan 110 cc lagi, itu tetap udah bore up itu kalau saya analisa ya, tetap lebih dari apa yang ada di STNK pokoknya ini Mas Doni. Tapi ini saya suka karena dia gimana ya, dia modif itu nggak pandang motor, dia modif itu motor oke lah, hitungannya Vario jadul itu kan, hitungannya motor yang kurang disegani kalau di dunia San Mori, tapi dia bisa mengubah motor tersebut jadi ya hitungannya lebih luas lah, karena dia pasang part-part kayak fuel tank jenenge Brembo itu pada set pengeremannya ya. Terus pokoknya dia modif head-on itu sepenuh hati di motor yang dia punya itu, yaitu Vario 110. Sekarang aslinya dia juga punya Ninja, punya Aerox, punya motor lain, tapi yang namanya motor itu tidak boleh di anak tirikan ya guys. Dikit. Yang namanya motor itu harus dirawat, biarpun motornya kurang disegani orang kayak itu. Vario itu jujur aja kalau di dunia San Mori itu lumayan jarang. Kalau jujur-jujuran sih saya lumayan kurang disegani daripada motor-motor baru kayak Vario 150 gitu ya. Ini jujur saya nggak menutupi fakta, dunia San Mori itu ada prestis, dan prestis itu kadang lebih penting dari yang orang pikirkan. Kadang orang tuh kalau boso kasar itu gengsi, jadi bukan cuma motor sih, aparel kayak helm itu juga menaikkan prestis ya. Tapi prestis di sini, gengsi di sini yang saya maksud itu dalam hal positif, dalam hal kita improvement dalam bidang safety, dalam bidang apapun, karena itu secara tidak langsung kalau kita beli helm kayak itu Om Feb itu say no to fake helmet, itu secara tidak langsung meningkatkan safety kita loh. Helm full face gitu itu meningkatkan safety, biarpun kadang orang sumpek ya, kurang nyaman dengan full face, lebih prefer ke half face karena bisa merokok di jalan itu, kayak teman-temanku juga kadang bilangnya kayak gitu ya. Tapi secara tidak langsung prestis itu kalau dinilaikan di hal-hal yang positif itu sebenarnya berguna juga, kayak ke safety riding, kayak ke motor itu kalau dimodif tuh kadang prestisnya lebih ke safety. Jadi yang saya bilang gitu, ban gede ya, nggak harus ban gede, yang penting bannya mumpuni buat kecepatan motor itu termasuk prestis loh. Kayak ban Pirelli gitu, itu termasuk prestis yang secara kontribusi juga bisa meningkatkan safety, karena di jalan kan tahu sendiri kalau Pirelli itu keraket banget, kayak punya motornya Akbar itu. Yakin kalau mungkin
orang itu hanya cari look ya, cari pokoknya di foto luwes, pokoknya motoku hedon wis modif hujan. Tapi secara safety itu secara tidak langsung kadang akan meningkat seiring berjalannya kita modif motor, kita improvement apparel kita, mungkin tambah ya helm, naik dari misal helm 600 ribuan lokal ke helm kayak AGV, Sway, itu helm emang mahal, tapi itu sebanding dengan kepala kita. Kalau kita terjadi apa-apa di jalan itu sangat-sangat sebanding dengan keselamatan. Kadang orang kan mikirnya, wah ini pamer helmmu mahal. Emang sih saya juga sempat dulu kepikiran kayak gitu, buat apa helm mahal, buat wah intinya paling kayak gengsi. Tapi kalau dipikir-pikir San Mori kita kadang arogan, kita nggak sadar, emang kita kadang nggak sadar ya arogan di jalan gitu. Tapi yang namanya musibah tuh kan nggak ada yang bisa nebak. Jadinya kita harus improvement, kita harus upgrade apparel, mungkin dimulai dari helm, minimal kalau buat riding tuh full face sebenarnya ya. Kadang ada yang helm full face nggak mau dipakai buat harian ya, kayak Akbar itu nggak dipakai buat harian karena ya buat koleksi full face, emang buat style. Kalau dia murni buat style ya, buat kalau safety pun helm half face pun dia sudah cukup, karena dia menganggap kalau kecepatan dia di jalan juga nggak seberapa kalau pas dipakai harian, yang non weekend gitu ya, yang ke sekolah gitu, emang dia mungkin nggak perlu ya. Kadang orang tuh beda-beda loh, ada yang sama sekali nggak perlu helm, cepak ya bisa jadi sih kayak gitu. Tapi saran, helm tuh juga penting, apparel tuh penting. Saya pun riding tuh juga pakai helm full face tiap harinya ya. Pokoknya wah Jan di udah tekan di pokoknya jalane alternatif alalah Jan dulu geng, jalane geng yakin geng agak licin di ban depan. Saya sekali lagi bilang kalau ban depan saya halus, kayaknya saya udah bilang beberapa 5 kali kayak di video-video sebelumnya, vlog-vlog yang sebelum ini juga saya udah bilang kalau ban saya itu yakin yang depan tuh udah agak habis ya geng. Kalau kalian ada saran ban ukuran 110 mungkin harganya agak miring, yang enak gitu pokoknya, mungkin kalian bisa bantu saya di kolom deskripsi ya, kolom komentar kalian punya wawasan tentang ban yang bagus. Tapi yang saya khususkan buat ban depan ya, kan ada yang ban belakang ukuran segitu dipakai di ban depan, ada yang enak ada yang enggak, tergantung sih. Tapi kalau saya yang penting murah, bagus, safe, terus ya yang penting nyaman buat harian ya. Soft compound juga nggak apa-apa, tapi kalau soft compound saya kira mahal semua ya, nggak ada yang murah. Tapi besok aja ya, pokoknya saya nabung dulu. Nanti kalian bisa bantu saya di kolom deskripsi. Walah, blind spot itu cornering, blind spot itu corner atau apa namanya, pokoknya cornering tapi kita nggak bisa lihat apa yang ada di balik tikungan tersebut. Itu lumayan bahaya loh kan kalau kita nggak hafal jalan. Untung saya juga agak hafal jalan sini sih, tadinya bisa antisipasi lebih awal. Naik ke susu banget orangan gitu, Akbar kayak nang spion gitu. Jos kayak itu helmnya kayak TT Course. Saya suka itu helm itu, bukan karena modelnya ya guys. Kalau modelnya itu full face itu rata-rata modelnya aerodinamis. Kalau yang model terbaru-baru rata-rata udah aerodinamis semua.
dari segi performa saya udah puas ya. Kalau saya lagi ngebut terus gundule ora kesurung mundur itu saya sebel gitu. Kalau pakai half face, kalau full face rata-rata udah lumayan enak ya. Tapi kalau dari segi look ya itu tadi aku hampir semua full face suka yo. Yang penting warnanya cocok dengan warna motor saya. Yang saya suka dari helm TT Corse terutama yang punya Akbar itu apa ya, seringnya enteng banget guys. Sama CL Max saya jauh lebih enteng helmnya Akbar. Itu enak banget itu helm buat riding, nggak bikin leher nggak bikin leher kita pegel, tulang leher kita pegel kan. Kadang-kadang helmnya api ning wabut koyo wabut tenan koyo sopo guys nih, koyo Vendetta. Dulu saya pernah coba helm bagus itu. Kalau menurut saya pas zaman itu bagus ya Vendetta ya, tapi abot tenan guys, yakin nggak bohong saya. Pegel tenan boy gunde cengeli ya. Kalau wong kene bilang tulang leher tuh cengeli, wah yakin loh tenan. Jangan ini sudah sampai daerah Windusari. Sedikit lagi sampai ke kota Temanggung. Enggak kota sih, Tembarak dulu baru Temanggung. Ini semeh tekan gitu pokoknya enak banget ya. Wah, dan saya buanter. Oke. Mandek sih. Koyo nih ono sik carry. Sepertinya ada yang carry guys, ada yang ketinggalan di belakang tapi saya lupa siapa. Koyo nih Mas Adis, Bobby dan kawan-kawannya sih engko bojo-bojo ya. Sopo iki? Bar. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Ini baterainya wis entek banget ya pokoknya. Oke. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Seperti biasa, Penuh Racing pamit dan salam satu aspal.